waktu momen Bapak foto itu peristiwa kan tahun 2016 ya? Ya betul. Bapak waktu itu sedang apa, Pak? Waktu itu saya sedang jalan, sebenarnya awalnya itu saya jalan dari Sumber ya. Dari Sumber menuju ke daerah kota atau Cirebon kota. Kalau jalanan itu sebenarnya sering saya lewatin. Kalau siang itu masih ada kendaraan, masih ada angkutan umum. Tahun 2016 itu saya jam 6 itu nggak menemukan angkot. Terus waktu itu juga belum ada ojol, ya ojek online itu belum ada. Dan ojek-ojek di situ yang saya tahu mereka nggak mau bawa penumpang kalau penumpangnya itu nggak kenal, seperti itu. Nah, pada saat di jembatan Talun itu saya baru tahu namanya Talun. Saya cuma tahunya jembatan aja. Jembatan itu sebelumnya kan sebelum naik itu kalau dari arah Sumber ya, bukan dari arah kota. Sebelum naik itu dulu itu ada pohon pete Cina. Makanya kemarin saya sempat minta tolong ke Koko Channel ya, Koko Cirebon Channel. Saya bilang saya mau rekonstruksi langsung, nggak perlu dipindah, saya mau minta ini. Dan itu jalan pun saya yang menunjukkan langsung. Jadi saya nggak minta petunjuk jalan dari timnya Kang Koko ya, saya tunjukkan langsung dan saya tunjuk di sini kan gitu. Namun sebelumnya saya ambil arah dari Sumber. Sebelum naik itu ada pohon pete. Mohon maaf ya, saya sempat di situ berhenti karena mau buang air kecil di bawah pohon itu. Yang saya ingat seperti itu. Nah, tapi sekarang udah nggak ada pohonnya. Kemudian setelah itu saya naik jembatan, setelah lewat besi yang buat menghalang supaya orang nggak terbang atau nggak jatuh ke situ, nggak terjun ke bawah. Sampai besi itu saya lihat orang, ada seorang yang duduk. Saya khawatirnya saya takut itu begal. Akhirnya saya coba mundur sedikit, jaga jarak, takutnya mereka orang itu bereaksi dan mengejar saya masih ada jarak ya untuk lari. Seperti itu awalnya, tapi nggak ada reaksi. Akhirnya saya diam, berdiri sambil merokok. Saya nyalain rokok. Nah, sambil perhatiin orang itu, dari sebelah sana itu udah ada motor. Ada motor berjalan dari arah kota ke arah Sumber, itu berjalan itu bolak-belok atau kalau zigzag ya, zigzag. Berapa orang itu? Itu 2 orang. Awalnya saya nggak tahu ya. Motor ya? Satu motor. Awalnya nggak tahu berapa orang, tapi begitu sudah kejadian kecelakaan baru tahu itu berdua boncengan. Karena waktu itu, mohon maaf, jujur aja saya bilang, yang saya lihat itu adalah lampu motornya. Karena waktu itu kan yang saya perhatikan lampu motor. Kalau kita perhatikan motornya ya agak repot juga. Jadi lampunya yang saya perhatikan itu kan, karena malam. Nah, setelah kejadian jatuh, tapi sebelum kejadian jatuh ada motor lagi dari belakang nih, dari arah Sumber menuju. Berarti dari arah Bapak ya, dari ya, arah Bapak. Menuju ke kota, kan gitu. Nah, ini jatuh, ini datang. Ya, saya kira itu setelah jatuh itu nabrak motor itu. Dikiranya seperti itu. Habis jatuh nabrak motor. Ternyata enggak, ini malah jalan lagi. Dia sempat berhenti sebentar. Terus dia jalan lagi. Ya, itu Pak Purnomo sama Pak Ismail. Ya, saya kurang tahu ya, kurang tahu kalau itu. Nah, kemudian datang lagi satu motor lagi. Nah, ke pinggir lah, dekat sama orang yang dekat. Saya bilang begal itu. Nah, dia nyebrang bertiga. Saya mulai berani tuh mendekat, lebih dekat lagi. Pada saat mereka menyeberang bertiga, itu baru saya foto. Saya sempat ambil foto dulu karena foto saya di tas kan waktu itu. Saya ambil, saya lebih mendekat lagi, saya foto beberapa kali saya foto karena saya khawatir. Nah, saya masih agak jauh, ada motor lagi datang, terus yang tadi itu bilang panggil polisi. Setelah dia bilang panggil polisi, itu baru saya merasa aman. Kenapa? Oh, berarti ini bukan orang jahat. Karena kalau bisa jadi gitu kan, kalau nggak mungkin dia panggil gitu kan. Nah, pergilah itu satu motor itu. Nah, baru saya datang dekat. Nah, saya mendekat itu baru nggak lama itu datang motor yang berlawanan arah. Nah, itu berbonceng. Ya mungkin warga situ ya. Saya pikir warga situ yang mau pulang atau mau kemana gitu, karena dia berani lawan arah. Nah, berhenti, kemudian datang ke situ, nyamperin. Nggak lama kemudian polisi datang. Nah, setelah polisi datang, polisi kan nyuruh gitu, buka helmnya gitu kan. Akhirnya dibalikin dulu kan, si badannya itu, posisi badannya yang terlungkup itu dibalikin, terlentang kan gitu. Nah, mau dibuka sama satu orang, tapi yang saya ingat itu nggak jadi. Itu ada 2 orang yang buka, bukan 1 orang. Jadi begitu mau dibuka nggak jadi kan, diganti sama orang lain yang saya ingat seperti itu. Nah, di situ udah kelihatan darah, udah saya nggak kuat. Ditambah lagi memang
saya kan ngejar waktu karena perjalanan dari situ, dari jembatan itu saya harus jalan kaki sampai makam Sunan Gunung Jati. Ya pernah ya ibu saya ajak ke sana, ke makam Sunan Gunung Jati itu masih jauh gitu, masih jauh sekali, mungkin memerlukan waktu kalau jalan kaki itu sekitar 3 jaman dari itu. Jadi ya memang karena posisinya udah malam ya saya jalan lagi, ya jalan terus. Nah saya ke Gunung Jati itu karena ngejar buat jikiran yang jam 1. Ternyata sampai sana saya udah ketinggalan, saya datang ke sana itu udah setengah 2. Jadi pada saat dibuka helmnya saya udah mundur karena udah datang polisi. Saya juga takut ada jadi pertanyaan. Saya waktu itu takut seperti itu. Tambah saya memang mau ngejar waktu untuk zikir. Jadi hanya itu yang saya tahu. Kang, jadi akan pas moto hanya 3 orang itu apa pas juga moto si korban Itu yang udah juga? ada semua. Nah, Semua. Yang saya foto itu 3 orang itu. Berikut ada tiangnya juga kena ya ke foto. Yang saya ingat sekali. Tiangnya kena, terus motornya ada, ininya juga ada, korbannya itu ada di situ di foto itu. itu korbannya itu laki-laki dan perempuan atau Laki-laki dan perempuan. Tapi yang saya perhatikan itu yang laki-laki, karena yang laki-laki itu udah nggak ada pergerakan. Jadi ya mohon maaf ya, sepertinya meninggal di tempat seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya si perempuannya sendiri? perempuannya masih bersuara itu. Dia yang saya ingat itu ngomongnya aduh Allah, ya Allah, aduh gitu kan, seperti itu, bahasa yang itulah. Itu terpental atau dia nyatu gitu, bersatu gitu, terpental, terpisah gitu? terpisah, itu terpisah, cuma jaraknya nggak begitu jauh, nggak jauh lah. Artinya akan masih yakin ya bahwa ada foto-foto itu semua di handphone aku? Ya mudah-mudahan masih ada. Kalau yakinnya yakin kan gitu. Kalau yakin karena saya memang saya yang melihat, saya yang foto, saya yakin gitu. Saya yakin sekali. Dan siap diserahkan kan? Permasalahan ada atau enggaknya itu kan Ya, kembali lagi ya. gitu. Dan sempat juga saya bilang saya minta HP ini tuh dibuka dulu, jangan dibuat podcast dulu kan gitu. Karena khawatirnya terjadi sesuatu yang akhirnya nanti malah saya dirujak sama netizen. Karena saya bukan orang media sosial, saya nggak pernah main media sosial. Buka YouTube itu ya paling setel lagu seperlunya ya. gitu. Seperti itu gitu. Jadi ya udahlah, karena udah terjadi, saya mau nggak mau harus secepatnya serahkan handphone yang pertama itu ke Bu Titin, dan saya langsung ke Bu Titin, ke rumahnya. Saya minta dijemput di Cipernak. Ya, di Cipernak saya dijemput sama suaminya Bu Titin. Kemudian kita jalan ke tempat, sama Kang Koko saya jalan ke tempat rekonstruksi ya, TKP. Setelah itu ke Gunung Jati, ibu bisa tanya langsung orang yang di situ, yang saya selalu ada di situ kalau pulang nambal bola. Nah dari situ baru ke rumah ibu, malamnya saya serahkan ke ibu HP yang pertama. Bisa saya ambil gambar ya? Kalau ya ini awalnya sebenarnya saya mohon maaf ya, saya tuh kepengennya tuh saya pengen buka sendiri biar saya puas gitu loh. Tinggal nanti saya serahkan ke ahlinya, silahkan dicek apakah ini benar atau enggaknya.